Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lagi kumpul-kumpul dan kita akan coba menguak salah satu fenomena yang ada di Bogor waktu kemarin kalinya. Namun sebelum itu kita mau coba tanya-tanya kepada netizen dimanapun Anda semua. Semoga para netizen pecinta Padepokan Bandung Bondowoso ada dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan juga dilancarkan rezekinya, usahanya, dan juga keluarganya. Semoga menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Dan juga ya bagi yang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kali ini kita akan coba mengungkap fenomena yang kemarin terjadi di Bogor, yaitu ada penampakan awan pelangi ya, itu yang lagi viral. Nah, kita akan coba ungkap ada apa di balik kejadian fenomena tersebut gitu. Siap Kang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yang ada dalam tasbih paku bumi, dengan izin Sang Hyang Nusa Himana, saya minta supaya malaikat yang ada dalam tasbih aktif bantu saya untuk memprotek mediator ini dari gangguan jin, iblis, siluman, setan yang akan menggagalkan proses mediumisasi ini, dengan izin Sang Hyang Nusa Himana kun fayakun Allah. Dan saya minta supaya malaikat membantu saya untuk memprotek semua yang hadir, termasuk keluarga di rumah, supaya tidak terkena efek dari proses mediumisasi ini, dengan Sang Hyang kun fayakun Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi, dengan izin Sang Hyang Nusa Himana, saya minta dihadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang fenomena awan pelangi yang ada di Bogor. Saya minta yang asli, yang diizinkan beliau, yang bisa berinteraksi menjelaskan kepada kami tentang kejadian tersebut. Saya minta supaya ditarik ke tangan saya ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nusa kun fayakun Allah. Ya, sinkron sesuaikan dulu dengan jasadnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan siapa ini? Mbah Jala Sutra. Mbah Jala Sutra. Alhamdulillah sudah muslim. Alhamdulillah sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nusa Himana. Iya. Nah, kalau begitu mohon maaf ya Ki, mohon dibacakan dulu syahadatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nusa Himana, saya minta supaya malaikat yang ada dalam tasbih paku bumi membantu saya untuk menghadirkan suguhan makanan yang disukai oleh Mbah Jala Sutra, dengan izin Sang Hyang Nusa Himana, bisa hadir ya Allah kun fayakun Allah. Silahkan Ki, cicipi dulu hidangannya. Ya, terima kasih.
Ada apa ini teh? Ini mau nanya ini Ki Mbah tentang kejadian kemarin tuh. Ada fenomena awan pelangi di daerah Bogor itu kira-kira pertanda apa nih? Iya. Alam memberi isyarat. Isyarat. Buat umat manusia, khususnya yang ada di daerah sana. Iya. Kejadian alam yang sangat langka seperti ini. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua pemberiannya, nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Ini fenomena memberi isyarat kepada kita semua tentang perbedaan yang sekarang sudah terjadi, tentang umat Islam yang sudah di kota-kota. Maksudnya di kotak-kotak itu gimana? Iya, sudah menjadi beberapa golongan. Iya. 73 golongan itu. Sudah komplit ya, 73 golongan itu sudah ada semua. Sudah komplit semuanya. 73. Sudah pada menunjukkan ini yang paling benar. Itu yang paling benar. Saya yang paling benar. Golongan saya yang paling suci. Masing-masing mengunggulkan diri ya. Masing-masing punya keakuan. Padahal hatinya kosong. Hatinya masih dipenuhi oleh hawa nafsu juga. Dipenuhi halia dunia. Itu sebenarnya yang asli yang mana, Ki? Ada salah satu yang berwarna putih. Petunjuk agar kita mengenal yang lebih murni, yang lebih sejati ajarannya, yang sudah disempurnakan kembali, yang sanadnya nyambung gitu terus. Karena yang berwarna-warni itu penuh corak, aneka kehidupan di dunia ini tidak akan sampai. Nanti di akhir zaman ini bakal banyak peperangan antar golongan. Antar agama juga. Iya, antar agama yang sudah dipecah belah oleh musuh-musuh Islam sebenarnya. Nah, kalau kita peka hati kita, mana di antara warna itu yang paling bersih, yang paling murni, yang tidak ada kiasan halia dunia, karena warna itu menunjukkan dunia. Nah, itu kerusuhan itu termasuk di Nusantara ini. Iya, itu belum seberapa. Di akhir zaman ini nanti banyak perselisihan, banyak gempa bumi, gunung mengeluarkan isinya, air naik ke daratan, jalan-jalan. Iya, pertanda semuanya bahwa akan diakhiri nanti dunia ini. Tapi sebelumnya
nanti setelah munculnya Al-Imam Mahdi, ya. dunia ini akan dipenuhi dengan kedamaian. Tentunya tidak gampang melalui prosesnya dulu, melalui peperangan dulu, bersama musuh-musuh Islam itu sendiri. Nah, apakah waktu tersebut masih lama atau sudah dekat, Ki? Ini rahasia ilahi. Masih di rahasia. Saya tidak bisa menentukan kapan, tidak bisa menentukan waktu. Cuma kalau sudah banyak pertanda dari alam, itu sudah dimulai. Ya. Jadi harus ada persiapan. Ya, persiapan kita mengakhiri akhir zaman ini. Iman kita harus ditempa dulu. Kita harus mencari guru yang sejati, guru yang bakal bisa menolong kita di dunia dan di akhirat. Karena sudah tersebut di kitab suci Al-Quran, namanya sudah bersanding dengan Kanjeng Nabi. Beliau ini adalah penerus dari keilmuannya, warisatu anbiya, warisatu mursal. Ini yang harus dicari sebenarnya, agar kita terselamatkan, agar kita ada di jalur yang benar. Jadi ajaran Mahdi ini mungkin yang berwarna putih itu ya, Mbak? Iya, itu salah satunya. Itu yang asli, yang murni. Akan terjadi banyak fitnah yang sangat luar biasa. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Banyak yang bergelar haji, tapi cuma gelar saja. Isinya pepesan kosong, hatinya kosong. Jadi tidak berbekas pada hatinya ya. Iya. Jadi Imam Mahdi itu akan mengaslikan lagi ajaran Islam ini, Iya, itu mengembalikan ajaran yang murni, ajaran yang sejati, yang sudah banyak ditinggalkan, bahkan dilupakan. Yang tadinya Islam ini udah berwarna-warni, jadi nanti kembalikan lagi ke putih ya. Mudah-mudahan banyak orang yang hatinya kembali ke jalan yang benar. Amin ya Allah. Tapi mungkin ya kebanyakan orang nggak paham ya tentang dibalik fenomena tersebut ya, Mbah. Ya, kalau orang yang mau membaca tentang makna kejadian alam yang langka, itu pasti bisa membaca. Orang yang dikasih petunjuk sama Allah itu pasti bisa membaca. Bagaimana mengikuti ajarannya? Nah, gimana itu caranya supaya kita bisa bertemu guru mursyid dengan kita minta petunjuk sama Allah, berdoa sama Allah, minta supaya kita dipertemukan, memohon, bermunajat
di tengah malam. Insya Allah nanti ada petunjuk, ada arahan supaya kita bisa bertemu. Ya. Yang bisa membimbing rohani kita ya. Intinya ke situ. Apakah kejadian kemarin ada hubungannya dengan iklim di Nusantara, Mbah? Masalah iklim ini nanti akan, yang biasanya tiap tahunnya ada hujan, ada kemarau, nanti tidak akan menentu. Termasuk udah sekarang juga udah mulai ya. Dimulai. Yang seharusnya kemarau malah jadi hujan. Yang seharusnya musim hujan malah jadi kemarau. Ini sudah pertanda akan kemunculan beliau. Ya, sudah dekat ya, Iya. Ya, termasuk prediksi BMKG kan biasanya gitu, kalau bulan-bulan ini udah masuk kemarau ya, ternyata masih banyak juga yang hujan, malah banjir gitu. Iya. Tidak akan menentu semakin ke sini. Jadi tanda-tandanya sudah banyak nih. Mbah dari golongan apa, Mbah? Saya dari bangsa Jin. Bangsa Jin. Iya. Tinggalnya di sana juga, di Bogor juga. Kebetulan saya ada di Gunung Salak. Oh iya, lagi tugas di sana. Iya. Iya, iya. Iya. Siapa dulu yang muslim? Ya mungkin ada pesan buat mengingatkan saudara-saudara kita gitu, Mbah, buat para netizen di rumah. Pesannya, kita harus mencari guru yang bisa membimbing secara rohani. Ya. Guru rohani, mursyid yang sejati, Ya. meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat di malam hari, agar supaya diarahkan dan bisa menerima, menjalankan semua amaliyah. Karena nanti di akhir zaman itu kita harus menyambung, harus ada di jalurnya. Ya. Jangan sampai masuk ke jalur kiri. Ya. Karena fitnah Dajjal itu sangat luar biasa. Orang yang rajin ibadah pun mereka akan terbuai. Ya. Hanya orang yang imannya tumbuh, imannya yang mengikuti ajarannya beliau, yang akan tangguh, yang akan kuat, tidak terlena oleh pucuk kerajuannya. Ya, terima kasih Mbah udah menjelaskan semuanya, dan juga mohon maaf sudah mengganggu waktu dan tugasnya mungkin. Sudah tugas saya, tapi saya tidak bisa membuka semuanya. Ya nggak apa-apa, karena ini masih dalam rahasia. Mohon maaf. Ya. Kalau boleh tahu tugas Mbah di sana sebagai apa, Mbah? Apa masih rahasia juga? Ada sesuatu yang nanti akan diberikan kepada beliau.
pemimpin akhir zaman. Ya, Ya. Ya mungkin cukup kali bah. ya. Kalau mau lanjut tugasnya ya silakan. Mohon maaf sekali lagi ya Mbah sudah mengganggu Mbah. Ya, Mudah-mudahan. sama-sama. Saya akan menitipkan tongkat saya di sini. Oh iya ya silakan Mbah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Amin amin ya bisa membantu. amin ya. La yang tamaksudi warinoka manu hatini mabataka wa maripataka bayakun Allah. Saya pamit. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum malaikat jabaniyah. Dengan izin sang Yang mana saya minta apabila ada rusuh yang hilang otomatis diganti dengan yang asli, dan apabila ada rusuh yang luka otomatis diobati biapin. Alhamdulillah, proses mediumisasi tentang fenomena awan pelangi di Bogor sana sudah jelas gitu, sebagaimana beliau Mbah Jalasuta, penguasa dari Gunung Salaksana, sudah menjelaskan bahwa fenomena tersebut ya emang peringatan bahwa agama Islam ini sudah ya berwarna-warni, udah sempurna gitu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah bahwa di akhir zaman agama Islam itu akan menjadi 73 golongan, dan ya udah semuanya ada gitu. 73 golongan itu udah masing-masing menganggap dirinya ajaran paling benar, paling benar gitu. Dan juga ya Rasulullah juga menyampaikan kepada kita bahwa agama Islam itu hanya satu yang benar-benar sanad sambungnya ya menyambung kepada Rasulullah, yaitu ajaran Al-Mahdi. Maka dari itu ya beliau Mbah Jalasuta mengingatkan kepada kita supaya kita berdoa dengan sungguh-sungguh di tengah malam, supaya kita dikasih petunjuk, supaya kita bisa diketemukan dengan guru mursyid yang bisa membimbing rohani kita menuju jalan yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita juga dikasih hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga keyakinan supaya ya kita juga bisa dipertemukan dengan guru mursyid tersebut. Amin. Yang bisa menyelamatkan kita di dunia baik maupun di akhirat gitu. Mungkin cukup sekian persembahan dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetot.